Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah berkumpul semua ya Bapak Ibu. Kita mulai untuk acara selanjutnya yang terakhir ya. Dan mungkin nanti ada tambahan dari Dokter Lilis yang berkaitan dengan mungkin ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang dari Pak Pungki yang belum terjawab. Jadi nanti akan kami sampaikan lagi ya Bapak Ibu. Monggo sekarang diisi oleh Ibu Dr. Sofi Haryanti MKes. Mungkin Bapak Ibu udah bersonggeh yang udah berapa kali Bu Sofi mengadakan paparan juga di sini, berapa kali udah berapa seri ya Bu Sofi untuk paparkan acara ini. Malah yang sesi yang keempat ini Bu Sofi akan tampil lagi, akan membahas mengenai penyusunan dokumen keselamatan pasien di puskesmas dan klinik. Monggo Bu Sofi, waktu dan layar kami persilahkan. Dari jam 12.30 ya ini maju ya, udah maju Bu Sofi, pokoknya 1,5 jam Bu Sofi sampai jam 14. Jadi kalau hitungannya ini jam 1 ya jam 2:30 ya Bu, insya Allah. Monggo silahkan Bu sampai Sofi. jam 2 ya jam 2 kita maju mundur nanti diatur Bu. Kok rame. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya nggak tahu apa-apanya nanti. Itu semua ke puskesmas. Kok banyak bocor ya? Bocor sebentar Bu. Yeah. Ya, sudah Bu, monggo Bu. Ya. Terima kasih Bu Dr. Gigi Uki atas kesempatannya. Terima kasih se-Indonesia. Ya, untuk kesekian kalinya saya diberi kepercayaan untuk belajar bersama ya. Kita sama-sama belajar kali ini tentang kalau tadi Dr. Ella, Dr. Pungki sudah menyampaikan teorinya. Nah, yang terkait kemudian tadi Dr. Lilis menyampaikan tentang penyusunan dokumen manajemen risiko. Nah, saya akan menyampaikan penyusunan dokumen untuk sasaran keselamatan pasien baik puskesmas maupun klinik. Mohon izin langsung share screen saja. Monggo. Ya. Sudah ya Bu? Sudah, tinggal slideshow. Ya. Ya. Ya, baiklah teman-teman. Jadi untuk teori tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pungki di depan tentang keselamatan pasien. Jadi kalau bicara keselamatan pasien tentu regulasi yang kita pakai adalah PMK 11 2017 ya teman-teman ya. Saya kira teman-teman sudah paham, ini nggak perlu saya kira. Ya teman-teman, jadi karena ini yang hadir dari puskesmas maupun klinik dan kedua-duanya ada tentang bab yang tentang sasaran keselamatan pasien, sehingga saya berharap teman-teman saya pahamlah kalau teman-teman itu kadang-kadang langsung to the point ke instrumennya ya, kadang langsung ke EP-EP-nya gitu. Tetapi sekali lagi saya menegaskan saja bahwasanya sebaiknya kita baca mulai dari standarnya ya. Jadi kalau puskesmas jangan lupa itu standar akreditasi puskesmas memang muncul belakangan, lebih dulu yang klinik. Kalau klinik itu Kepmenkes RI nomor 1983 tahun 2002 sudah keluar, kemudian disusul dengan instrumennya di Kepdirjen 105 2023. Nah, kalau puskesmas Kepmenkes RI nomor 165 2023 untuk standarnya, kemudian Kepdirjennya untuk instrumennya itu 4871. Jadi teman-teman biasanya yang kita lihat kan di instrumennya, kita langsung rujuk EP-EP-nya.
ketika kita istilahnya mentok ini yang dimaksud apa sih, maka jangan lupa mari kita baca pokok pikirannya itu ada di standar akreditasinya. Gitu ya teman-teman, baik puskesmas maupun klinik. Nah, untuk sasaran keselamatan pasien ini, kalau di puskesmas itu ada di bab 5 standar 3. Jadi 5.3 ada 14 elemen penilaian. Kalau klinik itu ada di bab 2. Jadi di PMKP 2 tentang penerapan sasaran keselamatan pasien. Mungkin karena memang banyak yang puskesmas, jadi saya yang puskesmas dulu ya, nanti klinik belakangan, karena gini, yang puskesmas memang pertanyaannya atau permintaan di EP itu lebih banyak, lebih lengkap, sehingga kalau klinik mengikuti tidak apa-apa, jadi supaya pemahamannya juga lebih lengkapnya. Memang untuk di klinik lebih ringan ya dibanding puskesmas gitu. Karena hanya 8 EP, kalau yang di puskesmas itu ada 14 elemen penilaian. Jadi kita tahu untuk bab 5 ini, untuk peningkatan mutu yang berkesinambungan, itu tadi tentang manajemen risiko sudah disampaikan Dr. Lilis. Nah, sekarang saya yang 5.3. Jadi 5.3 ini ada 14 elemen penilaian, kemudian ya tentang sasaran keselamatan pasien. Teman-teman mungkin sudah sering lihat slide ini ya. Nah, slide ini ada di beberapa, mungkin dari Kemkes juga menyampaikan ini, tetapi ini kata-katanya sudah saya rubah, saya sesuaikan dengan persis kata-kata yang ada di PMK 11. Karena coba kalau kita perhatikan bahasanya adalah bahasa aktif, kalimat aktif ya, karena memang artinya sasaran keselamatan pasien ini kita implementasikan, kita terapkan untuk mencegah, jadi lebih ke arah pada pencegahan supaya kita jangan sampai terjadi insiden keselamatan pasien ya. Jadi yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif, dan yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai. Kemudian sasaran keselamatan pasien yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pembedahan pada pasien yang benar. Sering mungkin kata-katanya yang teman-teman sering baca adalah tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Itu tidak salah sih teman-teman ya, sama. Cuma ruhnya kalimat ini bahwa kita kalimat aktif itu artinya kita aktif untuk mencegah jangan sampai, jadi dengan sasaran keselamatan pasien ini jangan sampai terjadi ada insiden keselamatan pasien. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nomor 5, mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Kemudian yang keenam, mengurangi resiko cedera pasien akibat jatuh. Jadi mau puskesmas maupun klinik sama ya teman-teman ya, karena yang kita pakai PMK-nya sama. Jadi kita akan bahas satu persatu sesuai yang ada di elemen penilaian, apa saja yang dokumen yang harus disiapkan kita dalam hal sasaran keselamatan pasien ini. Jadi ini untuk yang puskesmas ya teman-teman. Untuk 5.3.1 bahwa puskesmas itu proses identifikasi pasien dilakukan dengan benar, gitu ya. Jadi saya baca pokok pikirannya. Jadi kalau pokok pikiran teman-teman ini ada di standarnya ya. Jadi kalau tadi elemen penilaiannya itu nanti ada di instrumennya. Jadi proses identifikasi dengan benar harus dilakukan mulai dari penapisan atau screening pada saat pendaftaran, serta pada setiap akan dilakukan prosedur diagnostik, prosedur tindakan, pemberian obat, dan pemberian diet. Ya. Identifikasi minimal dengan
dua identitas ya yang relatif tidak berubah, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik kalau memungkinkan, atau nomor induk kependudukan. Jadi tidak disarankan menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien dirawat, atau mungkin umur tadi ya sudah dijelaskan Dokter Pungki, sebaiknya tidak pakai umur karena kadang-kadang kalau umur lupa kalau kita umurnya sudah bertambah gitu ya. Jadi ini elemen penilaiannya. Mungkin saya langsung ke, nah ini jadi tadi sebetulnya ada workbook, tapi teman-teman saya kira sudah paham, sudah beberapa kali, bahkan di awal saya juga sudah menyampaikan tentang ada istilah RDOWS ini ya. Jadi elemen penilaian yang untuk 5.3.1 ini, sekali lagi teman-teman ya, kita nggak pakai EP1, EP2 gitu ya, tapi EP-nya sekarang elemen penilaiannya pakai A, B, C begitu ya. Jadi untuk yang pertama, elemen penilaian yang pertama, dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan pemberian diet sesuai dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan. Nah, ini ada SK tentang pelaksanaan sasaran keselamatan pasien, ya. R, jadi R yang pertama. Jadi teman-teman di klinik memang tidak ditanyakan tentang SK ini ya. Jadi di klinik itu tentang regulasinya itu langsung SOP. Tetapi saran saya, mungkin nanti kalau pas saya memberikan contoh-contoh tentang SOP, di situ ada komponen dalam SOP itu ada kebijakan ya. Jadi kalau kebijakan itu diisi dengan SK. Artinya walaupun teman-teman di klinik tidak diminta untuk membuat SK tentang sasaran keselamatan pasien, tetapi karena dalam yang ditanya SOP itu harus ada, mohon maaf ya bahasa saya itu cantolannya gitu ya. Ada cantolannya itu SK, harus mengisi kebijakan di situ. Artinya mau nggak mau teman-teman juga harus membuat SK gitu ya. SK tentang pelaksanaan sasaran keselamatan pasien. Kemudian regulasi berikutnya adalah SOP tentang pelaksanaan identifikasi pasien. Nah, dokumen yang dibutuhkan adalah bukti observasi kepatuhan identifikasi pasien, kemudian surveyor akan mengobservasi ya, akan mengamati tentang pelaksanaan identifikasi pasien. Jadi, nah pengamatannya di mana surveyor? Ya tentu saja di sini kalau kita lihat di depan ini, ya mungkin di depan gitu ya, di tempat pendaftaran maksud saya. Tapi bisa saja kalau punya laborat, di farmasi. Nah, kalau ada pemberian diet ini mungkin ya kalau ada rawat inap berarti di tempat rawat inapnya atau di tempat pelayanan lain yang memungkinkan adanya identifikasi ini. Jadi mungkin surveyor ngajak ngobrol saja gitu, tapi sambil mengamati, mengobservasi ketika ada pasien gitu, apakah Anda betul-betul sudah melaksanakan mengidentifikasi pasien dengan benar sesuai yang ada di SOP. Dilakukan wawancara juga, penggalian informasi tentang siapa saja yang melakukan identifikasi pasien dan cara melakukan identifikasi pasien. Selanjutnya, elemen penilaian yang B, dilakukan prosedur tepat indikasi apabila dijumpai pasien dengan kondisi khusus seperti yang disebutkan. Ini teman-teman, yang di puskesmas ada. Jadi SOP pelaksanaan identifikasi dengan kondisi khusus. Tadi sudah dijelaskan Dr. Pungki ya, misalnya pasiennya pingsan atau pasien dengan keterbatasan gitu. Jadi ada dua. Tapi kalau di klinik ini tidak ditanyakan ya teman-teman ya. Tapi kalau dibuat lebih bagus ya, karena intinya begini. Mungkin yang di klinik diminta lebih sederhana, tetapi kalau itu kan bisa juga sih kan di klinik pasti juga ada pasien-pasien yang
dengan kondisi khusus gitu, walaupun tidak ditanyakan SOP-nya bisa juga dibuat gitu ya, akan menjadi nilai lebih gitu ya. Jadi sama sebetulnya SOP tentang identifikasi pasien, tetapi yang di sini pasien dengan kondisi khusus. Jadi untuk dokumen, observasi, wawancara itu sama ya yang ditanyakan. Nah teman-teman, jadi untuk SK ini saya kasih contoh SK. Mestinya teman-teman gini, mestinya kalau teman-teman puskesmas, kalau untuk urusan menyusun regulasi SK itu mestinya sudah, karena sudah hampir semua reakreditasi ya, mestinya sudah tidak menjadi masalah. Tetapi kadang-kadang masih banyak ada pertanyaan, ada saya lihat juga ketika luring ke puskesmas itu memang tata cara penulisan naskahnya itu masih kadang ada masih bertanya-tanya. Mungkin mungkin petugasnya baru bisa saja ya, yang dulu yang mengerjakan 3-4 tahun yang lalu orangnya yang berbeda. Jadi teman-teman bisa gini, dalam menyusunan SK, dan mohon maaf agak di luar konteks sedikit, tapi karena kebetulan ini contohnya itu berbeda ya teman-teman ya. Ini mohon maaf, ini saya kasih Bu Lilis, saya ambil contohnya punya Bu Lilis ini. Nah ada gini, ini contohnya SK. Ini bisa logonya di sini ya. Yang ini di atas. Ini kalau ditanya itu yang betul yang mana? Mungkin semua benar teman-teman ya, asal sesuai dengan pedoman tata naskah atau pedoman penyusunan dokumen yang Anda buat di masing-masing. Kalau dari puskesmas biasanya mungkin pemerintah daerah lewat bagian hukum itu mereka punya pasti tata naskahnya. Nah, silahkan dipatuhi. Nah, kalau klinik sebaiknya saya sarankan untuk mengikuti yang dari Kemkes, kecuali klinik-klinik yang ini ya milik TNI, milik Polri yang memang sudah punya tata naskah sendiri ya. Jadi teman-teman mungkin contohnya ya ini ya, saya nggak tahu kelihatan apa enggak, ini di dalam konsideran menimbang ini masih ada huruf B besar gitu. Saya sendiri sebetulnya tidak begitu teliti, tidak begitu suka untuk tapi ini aturan teman-teman ya, bahwa menimbang itu konsiderannya B-nya itu harus huruf kecil. Jadi kalau ini harus besar berarti ini salah, harus dibetulkan. Tapi nggak apa-apa, nanti surveyornya kan pasti kalau ketemu seperti ini. Nah, tapi kalau kita paham kan lebih baik ya. Jadi untuk penempatan kepala logo di mana, ini misalnya di atas, tidak apa-apa. Kalau memang Wonosobo itu menempatkan bahwa logonya di atas, tidak apa-apa. Ini contoh-contoh SK teman-teman ya, saya kira banyak. Nanti mungkin Senesia juga akan menyampaikan. Nah, ini mungkin sekedar teori di mana dilakukan identifikasi itu tadi ya, sudah di pokok pikirannya juga sudah ada. Nah, kemudian ini contoh SOP-nya ya, teman-teman ya. Jadi SOP tentang identifikasi pasien. Jadi saya tadi matur karena di komponen ini ada 7 komponen ya. 7 komponen itu artinya di dalam SOP ini ada pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, prosedur, bahkan alir ini, kemudian unit terkait. Itu di sini di kebijakan kan itu harus dicantumkan ya. SK tentang apa? Artinya SK di sini juga kalau kita ngomong tentang identifikasi pasien itu kan ada di sasaran keselamatan pasien. Artinya SK-nya pun harus yang sesuai ya. Jadi ini SK kebetulan di sini tentang kebijakan penyelenggaraan 6 sasaran keselamatan pasien dan pelaporan di puskesmas. Gitu ya. Ini mohon maaf. Ini punya Bu Lilis sendiri, atas izin Bu Lilis saya pakai SOP-nya. Nah teman-teman, jadi gini, nanti kalau sekalian ya saya jelaskan ya, kalau klinik ya, ini kan puskesmas, logo ini ada logo kabupaten, ini logo puskesmas, tanda tangannya di sini ya. Nah untuk klinik itu logo kliniknya di sini ya teman-teman ya. Logo klinik di sini, ini kosong ya, ini kosong, ini tetap nama, tanda tangannya sama di sini ya. Tanda tangannya sama. Nah, ini kalau ini berarti ini ada nomor dokumen. Nomor dokumen juga terserah Anda ya, tidak harus nurun ini pakai
nomor ini kan sesuai yang Anda cantumkan di pedoman penyusunan dokumen yang Anda buat gitu ya. Sekali lagi untuk klinik juga tidak ditanyakan itu tentang SK penyusunan dokumen, tetapi untuk membuat dokumen-dokumen selanjutnya Anda harus punya itu. Nah, ini ada revisi gitu. Apa teman-teman, 0 berarti memang ini baru belum direvisi ya. Jadi SOP sebaiknya minimal 2 tahun sekali itu direview ya, apakah masih sesuai, apakah tidak. Nah, sekalian ya teman-teman ya, karena kita sudah bicara tentang SOP, jadi supaya betul nanti tidak sekedar istilahnya kopas gitu ya, tapi dalam tata kopas pun kita harus paham ya. Ini contohnya ini di unit pendaftaran, ini tentang yang pertama sapa pasien gitu ya. Jadi teman-teman kalimatnya kita sepakati ya bahwa ada apa ya, subjek predikat SPO gitu. Jadi kalimat aktif. Jadi siapa melakukan apa gitu ya. Jadi contohnya ini sebaiknya gini. Ini kan di pendaftaran ini petugas menyapa pasien gitu ya. Jadi teman-teman ini bukan berarti saya mengoreksi Bu Lilis, tapi sekalian kita belajar bersama ya. Ini kan yang membuat stafnya Bu Lilis ini. Nah, kemudian ini petugas menanyakan data pasien, gitu ya teman-teman ya. Jadi jelas siapa melakukan apa gitu. Misalnya di pendaftaran itu kan ada juga kadang-kadang sering begini. Pasien mengambil nomor antrian gitu ya. Jadi seharusnya kan bukan pasiennya. Jadi yang di SOP itu untuk siapa toh? SOP itu kan untuk petugas, untuk kita ya, untuk memandu langkah-langkah kita apa sih yang akan kita lakukan untuk mengidentifikasi pasien itu gitu. Jadi kalau di sini bukan pasien yang mengambil nomor antrian, tetapi petugas memastikan pasien mengambil nomor antrian. Gitu ya teman-teman, ini sebetulnya ngomong SOP secara umum aja gitu ya. Jadi ini artinya kalau kita ngomong identifikasi pasien, ini menanyakan nama, tanggal lahir. Sebetulnya kalau memang sudah ditentukan kalau sudah ditentukan 2, jadi sebaiknya mungkin di SK-nya ketika kita bicara identifikasi sudah jelas mana yang maksudnya yang dipakai itu apa? Apakah nama dengan nama dengan tanggal lahir atau nama dengan NIK atau nama dengan alamat. Tadi walaupun disarankan alamat biasanya satu desa itu juga ada yang namanya sama gitu ya. Sebaiknya sudah dipastikan gitu ya. Jadi dan konsisten dia di mana misalnya di tempat pendaftaran, dirawat jalan, di laboratorium, di farmasi. Kalau memang yang digunakan adalah nama dan tanggal lahir, maka konsisten di situ juga nama dan tanggal lahir. Kemudian juga konsisten di resepnya juga nama dan tanggal lahir gitu ya. Enggak yang ditanyakan di pendaftaran nama alamat, kemudian yang di obat nanti nama dan tanggal lahir gitu ya. Jadi konsisten artinya apa? Itu teamwork-nya jalan gitu ya. Jadi ini sekedar masukan-masukan saja supaya kita artinya itu bahwa kita paham bahwa kita perlu mengidentifikasi pasien itu agar jangan sampai terjadi keliru orang gitu ya teman-teman, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Pungki. Lanjut, nah saya kira sama untuk yang nanti untuk kondisi-kondisi tertentu, jadi yang tidak bisa berbicara sendiri karena dia terpasang ventilator, bayi, pasien tidak sadar atau pasien yang mengalami gangguan mental, yang kesadaran umumnya menurun atau tidak ada keluarga gitu ya. Ini silahkan dimasukkan dalam SOP-nya gitu ya. Artinya supaya SOP itu untuk apa toh? Untuk langkah-langkah kita supaya dipatuhi oleh semua petugas, artinya petugas yang terlibat dalam kegiatan mengidentifikasi pasien itu langkah-langkahnya sama.
Tuh, jadi bisa juga. Jadi kalau bisa dipasang gelang gitu ya. Kalau memang tidak. Jadi untuk pasien-pasien yang khusus tadi untuk bisa silahkan. Nah, ini apa yang tertulis ini juga ini kan memang kesepakatan ini ya seperti ini di PPI juga ada. Jadi silahkan masukkan di dalam SK atau mau pedoman apa yang disusun atau SOP gitu ya. Jadi kalau untuk bukti-bukti, jadi tanyakan juga ya bukti bahwa kita sudah melakukan ini, bisa foto-fotonya, atau kalau memang kita melakukan pengukuran dengan indikator sasaran keselamatan pasien itu, misalnya Anda jadikan indikator juga enggak apa-apa. Jadi silahkan bukti-bukti pengukuran itu ini maksudnya ini mohon maaf, identifikasi pasien itu juga menjadi bagian dari dalam kita laporan INM ya. Jadi kalau INM Puskesmas itu ada 6, salah satunya adalah identifikasi pasien. Kemudian kalau yang di klinik juga masih tetap masuk tentang identifikasi pasien itu. Di klinik ada 4 untuk INM-nya, jadi boleh. Jadi teman-teman, karena ini masuk di INM, boleh juga ya. Jadi buktinya itu kan sekalian Anda istilahnya nggarap. Apa nggarap itu kok? Saya banyak bahasa Jawanya. Nggarap INM sekalian juga itu sebagai barang bukti ya. Kok barang bukti? Ya, bukti karena ditanyakan bukti tentang apa sih yang Anda lakukan dalam hal identifikasi pasien itu sekalian saja gitu ya. Juga untuk yang pasien pada kondisi khusus gitu ya. Ini sekedar mengingatkan saja. Jadi kan kita melakukan teman-teman wajib ya ini ya, karena sebagai persyaratan untuk kita mendaftar akreditasi itu harus sudah mengisi INM. Walaupun di dalam relaksasi 7012 itu surat Dirjen itu boleh 1 bulan, tetapi saya kira kalau Anda mengisi 2-3 bulan, saya kira teman-teman puskesmas tidak masalah ini ya. Untuk teman-teman klinik saja mungkin untuk diperhatikan bahwa minimal 1 bulan, tapi saya sarankan ya 2-3 bulan lebih lah ya, kalau misalnya masih ada kesempatan ini, kalau masih mau maju. Misalnya bulan Juli itu misalnya juga masih ada Mei, Juni gitu ya, misalkan minimal. Nah, ini teman-teman boleh ya untuk bukti bahwa Anda melakukan identifikasi itu formulir-formulir yang Anda lakukan untuk, kan ketika Anda menginput itu kan Anda punya formulirnya loh. Nah, itu boleh ya digunakan ya sebagai bukti bahwa Anda melaksanakan kegiatan identifikasi pasien itu ya. Nah, kemudian selanjutnya 5.3.2, jadi sasaran keselamatan pasien berikutnya adalah meningkatkan efektivitas komunikasi. Bagaimana proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan dilaksanakan ya. Ini pokok pikirannya bahwa Nah, teman-teman, perlu saya garis bawahi ya, tentang komunikasi ini yang dimaksud di sasaran keselamatan pasien ini adalah komunikasi antar petugas Bapak Ibu ya. Jadi bukan komunikasi antara petugas dan pasien. Memang ada teman-teman, jadi di sasaran keselamatan pasien itu kan ada 776 rumusnya itu. 7 standar keselamatan pasien, 7 langkah menuju keselamatan pasien, dan 6 sasaran keselamatan pasien. Nah, di dalam 3 itu kalau saya ingat-ingat 776 gitu. Di dalamnya itu semua ada komunikasi. Nah, yang komunikasi pasien dan petugas dan pasien itu ada di 7 langkah menuju keselamatan pasien. Kalau teman-teman mau baca silahkan ya,
di PMK 11 2017 itu. Jadi kalau tentang 7 standar keselamatan pasiennya ada di halaman 27. Saya kasih halaman sekalian, misalnya Anda nggak sempat baca semuanya, bisa lah. Kemudian 7 langkah menuju keselamatan pasien itu di halaman 42, dan 6 sasaran pasien 6 sasaran keselamatan pasien itu ada di halaman 34. Nah, yang masuk yang kita bicarakan ini yang ada di instrumen itu 6 sasaran keselamatan pasien, teman-teman ya. Jadi jangan bingung. Jadi ketika kita ngomong komunikasi, ini artinya komunikasi antar petugas ya. Supaya tidak bingung. Jadi pelaporan kondisi pasien dalam komunikasi verbal atau lewat telepon antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan teknik SBAR. Teman-teman mungkin sudah sering berdasarkan situasi, bagaimana background-nya, kemudian assessment apa, dan rekomendasi apa yang dilakukan. Jadi rekomendasi dari yang lapor itu ya, misalnya perawat lapor ke dokternya gitu, atau kita gini, sering ditanyakan untuk pasien gini, dok itu memang ya teman-teman kalau kita punya rawat inap atau mungkin ini kan kalau teman-teman yang di rumah sakit kemudian rawat inap itu lebih mudah gitu, tetapi untuk yang teman-teman di puskesmas juga bisa ya, yang dirawat inap khususnya gitu. Tapi misalnya tidak ada rawat inap pun, misalnya dalam pada saat kita melakukan rujukan ya, kita memastikan nanti apakah pasien itu diterima di tempat yang dirujuk, kita harus memastikan itu juga bisa pakai SBAR gitu ya. Jadi nah, ini sedangkan saat menerima instruksi lewat telepon dapat menggunakan metode TBAK itu ya. Jadi kita tulis, kita baca ulang, kita konfirmasi gitu ya. Nah, komunikasi teman-teman memang rentan menimbulkan kesalahan ya. Kesalahan terjadi pada saat pemberian perintah secara verbal. Jadi makanya kadang kalau kita dengar harus kita ulang. Pemberian perintah verbal melewat telepon atau penyampaian hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnosis itu jadi harus betul-betul betul-betul namanya saja komunikasi efektif. Jadi harus betul-betul jangan sampai terjadi kesalahan. Kemudian pada saat serah terima antar giliran shift misalnya, pemindahan pasien dari unit yang satu ke unit yang lain, itu komunikasi antar petugas tadi ya teman-teman ya. Ini elemen penilaiannya, kita langsung pada elemen penilaian langsung pada RDUWS-nya. Elemen penilaian A, jadi pemberian perintah, ini yang puskesmas ya teman-teman ya, pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan teknik SBAR dan TBAK sesuai dalam pokok pikiran. Jadi memang di sini sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa yang diminta itu adalah bukti TBAK dan atau bukti SBAR yang dimasukkan dalam rekam medis. Boleh dalam rekam medis pasien, boleh dalam kadang-kadang punya lembar tersendiri itu ya teman-teman ya gitu. Nah, akan dilakukan wawancara, penggalian informasi tentang bagaimana apakah proses pelaksanaan TBAK atau SBAR itu dilaksanakan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian elemen penilaiannya yang B tentang pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan, dan dicatat dalam rekam medik, termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil pemeriksaan laborat dilaporkan ya. Dokumen yang diminta itu telaah rekam medisnya, jadi ketika akan dilihat di rekam medis teman-teman ya, atau telaah buku pencatatan hasil laboratorium. Akan dilakukan wawancara juga, penggalian informasi tentang pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis.
ada simulasi. Jadi di sini ada simulasi, petugas puskesmas diminta untuk mensimulasikan pelaporan nilai kritis gitu ya. Kemudian elemen penilaian yang C dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yang memuat hal kritikal, dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur dan metode SBAR dengan menggunakan formulir yang dibakukan. Jadi ini ada SOP pelaksanaan komunikasi efektif ya teman-teman ya. Jadi di SKP ini semua diminta SOP-nya ya, makanya harus ada SK-nya. Kemudian dokumennya, bukti SBAR-nya yang tercatat dalam formulir SBAR, artinya begini, kalau teman yang di atas itu ada telah rekam medik, berarti SBAR-nya ini di dalam formulir sendiri, berarti memang harus bisa dua ya, jadi rekam medik maupun formulirnya. Kemudian ada wawancara, penggalian informasi tentang pelaksanaan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien. Kemudian simulasi juga, petugas puskesmas diminta untuk mensimulasikan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien. Nah, ini SK tentang komunikasi, SOP teman-teman ya. SOP tentang komunikasi efektif. Jadi ini ada, jadi pemberian perintah. Ya ini kalau kita lihat ini masih beberapa memang perlu direvisi untuk kalimat aktifnya. Jadi saya kira kalau teman-teman sudah paham satu, artinya ketika nanti menemukan atau kita mendapat contoh dari Zenesia, bisa tidak sekedar di kopas ya teman-teman ya. Tentu saja yang kopas tidak hanya mengganti nama puskesmas atau nama kliniknya, tetapi kita belajar bahwa menyusun SOP itu harus ada aturan-aturan mainnya. Kalimatnya harus kalimat aktif gitu. Seperti ini contohnya, ini tuliskan tanda cek, maksudnya petugas menulis tanda cek, petugas menelepon ulang pemberi perintah gitu ya. Jadi kalau kan SOP itu untuk langkah-langkah kita, tugas kita. Jadi kalau supaya istilahnya jelas kita melakukan apa. Nanti kalau kira-kira kata-katanya itu kurang pas, maka langkah yang akan dilakukan juga nanti kurang pas gitu ya. Jadi ada ini contoh SOP komunikasi efektif. Nah, ini bukti-bukti yang kan kita diminta ya, bukti-bukti nanti kalau ada, jadi formulir-formulir yang ada di terutama yang mungkin rawat inap gitu bisa disampaikan, akan dilihat di sini ya. Bukti dilakukan komunikasi efektif dalam pemberian asuhan. Jadi kapan sih komunikasi verbal dengan SBAR? Sebetulnya ini tidak teori, tapi nanti maksudnya supaya kita ketika kita menyusun SOP, tadi sebetulnya di SOP yang ada tadi sudah ada ya. Jadi kita bisa masukkan di dalam SOP-nya. Jadi kapan dilakukan komunikasi verbal dengan SBAR itu? Saat serah terima pasien, saat petugas melaporkan kondisi pasien kepada DPCP ya, kemudian mencatat instruksi di formulir terintegrasi. Nah, bisa beri stempel SBAR ya. Kemudian komunikasi verbal dengan TBAK. TBAK itu tulis, baca, konfirmasi kembali gitu ya. Jadi kita harus memastikan supaya, sekali lagi karena ini komunikasi antar petugas, apa yang kita komunikasikan itu apalagi untuk hasil-hasil lab dengan hasil critical test, pemeriksaan sito, maka jangan sampai salah komunikasi ya. Jadi kapan dilakukan? TBAK saat petugas menerima instruksi verbal per telepon, lisan dari DPCP, kemudian saat petugas menerima laporan hasil tes kritis, kemudian beri stempel TBAK, DPCP memberi paraf saat visit keesokan harinya.
Ya, Esbar ini tadi sudah jelaskan. Ini apa ya teman-teman, ini bisa di contoh-contoh di sini ada ini ada di asuhan kebidanan ada mungkin ini persalinan ya, ada di rekam mediknya. Atau ini ada register Esbar TBAK kalau yang punya rawat inap ya. Kemudian sasaran keselamatan pasien berikutnya adalah tentang proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai, ditetapkan, dan dilaksanakan. Jadi obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication adalah obat-obat yang memiliki resiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat. Jadi obat-obat high alert itu meliputi obat resiko tinggi, yaitu obat ART. Obat dengan zat aktif yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bisa terjadi kesalahan atau error dalam penggunaannya. Contoh insulin, heparin, atau sitostatika. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya sama. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu norum ya. Nama, obat, rupa, dan ucapan mirip atau LASA. Nah, mungkin kita lebih familiar dengan LASA ya, look alike, sound alike. Kemudian elektrolit konsentrat, ada juga kemudian kesalahan pemberian obat dapat juga terjadi akibat adanya obat dengan nama dan rupa. Oh, maaf ini sama ya tadi ya. Kebijakan dan prosedur tentang pengelolaan obat yang perlu diwaspadai ditetapkan dan dilaksanakan meliputi penyimpanan, penataan, peresepan. Teman-teman, jadi kalau kita ngomong kebijakan artinya SK ya teman-teman ya. Kemudian prosedur, nah ini nanti terkait dengan kebijakan farmasi. Jadi misalnya di sini, jadi Anda kalau yang untuk obat-obat ini silahkan boleh pakai kebijakan yang misalnya ada kebijakan pelayanan farmasi di puskesmas A atau di klinik A gitu ya. Silahkan kebijakannya pakai itu. Jadi karena di situ akan ada kebijakan tentang karena nanti di PKP kalau di PKP di klinik itu di PKP 15 ya, itu juga akan ditanyakan ini tentang pengelolaan obat-obat high alert ini ya. Nah, ini elemen penilaiannya, jadi disusun daftar obat yang perlu diwaspadai. Artinya ada dokumen daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan norum ya atau LASA tadi. Jadi Anda membuat daftar obat norum LASA. Ada SOP ya. Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai serta dilakukan pelabelan dengan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama dan rupa. Jadi yang LASA tadi dilabeli ya, dikasih label atau nanti ada contoh-contohnya. Terus ada SOP ya, SOP pengelolaan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama dan rupa mirip. Nah, surveyor juga akan melakukan observasi di ruang farmasi, di ruang pelayanan obat tentang penataan dan pelabelan tadi. Kemudian ada juga akan diwawancarai juga di samping diobservasi tentunya akan jadi akan telusur di ruang farmasi bagaimana pengelolaan obat khususnya obat-obat yang perlu diwaspadai tadi ya teman-teman ya. Kemudian yang elemen penilaian, jadi yang EPA tadi ada RDOW ya. Ada regulasi SOP-nya, ada dokumen, ada diobservasi dan wawancara. Kemudian yang elemen penilaian B, dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obat psikotropika, narkotika, dan obat-obat yang lain yang perlu diwaspadai. Ini hanya DOW, jadi ada daftar psikotropika atau narkotika yang ada di puskesmas atau klinik penjenengan dan obat-obat yang lain yang perlu diwaspadai. Kemudian
ada bukti monitoring penggunaan obat-obat psikotropika. Jadi kalau untuk obat-obat narkotika dan psikotropika memang harus betul-betul dicatat tersendiri ya teman-teman ya, ada. Nah, akan diobservasi oleh surveyor. Surveyor akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan penyimpanan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan obat-obat narkotika. Tentunya kalau obat-obat narkotika, psikotropika ini ada lemari tersendiri ya teman-teman yang double kuncinya itu ya. Kemudian ya ada observasi dan ada wawancara. Ya, ini contoh-contoh saja. Ini ada SOP-nya, ada daftarnya, daftar obat-obat, bukti. Jadi diberi label ya obat-obat yang high alert tadi. Ya misalnya ini contohnya. Jadi salah satu caranya adalah menulis yang berbeda. Misalnya ini kan sama-sama MET gitu ya. Metformin ini ditulis huruf yang berbeda itu dengan huruf kapital. Ya, ini contohnya saja. Kemudian ya ini contoh-contoh. Oh, ini untuk yang obat-obat yang lain. Lanjut teman-teman ya. Pada kriteria selanjutnya 5.3.4 proses untuk memastikan tepat pasien tepat. Nah, ini bahasa yang tadi ya. Kan kita sering juga pakai bahasa ini, tetapi di bahasa yang tadi saya pakai bahasanya yang pakai bahasa aktif tadi, pakai PMK 11 di PMK 11 2017. Nah, pokok pikirannya bahwa puskesmas harus mengembangkan suatu sistem untuk memastikan benar pasien, benar prosedur, dan benar sisi jika melakukan tindakan dengan menerapkan protokol umum yang meliputi proses verifikasi sebelum dilakukan tindakan, penandaan sisi yang akan dilakukan tindakan, prosedur, time out yang dilakukan segera sebelum prosedur dimulai, kemudian kita langsung aja ke EP-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi elemen penilaiannya, jadi dilakukan penandaan sisi operasi tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan. Saya kira tadi sudah ada diskusi tentang ini tadi. Yang pertanyaannya kalau nggak salah, kalau mungkin kalau kan kesannya begini, kalau dirawat jalan itu kan nggak ada operasi. Jadi kesan kita ketika kita operasi itu di rumah sakit atau di puskesmas rawat inap pun mungkin operasinya terbatas ya. Tapi tadi sudah diskusikan di depan contoh-contohnya, misalnya pelayanan gigi tadi ya. Tadi malah Bu Uki nambahi yang bisa untuk penandaan sisi itu ada odontogram gitu. Saya dengar tadi diskusinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada SOP penandaan sisi operasi tindakan medis. Jadi silahkan dibuat kalau memang di puskesmas atau kliniknya yang rawat jalan banyak untuk operasi itu banyak dilakukan mungkin di pelayanan gigi ya silahkan mau bikin SOP sendiri untuk gigi karena memang spesifik beda dengan yang lain ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. SOP itu kan untuk pedoman kita dalam melakukan. Jadi tulis apa yang kita lakukan apa yang kita tulis gitu ya. Akan diobservasi terhadap penandaan sisi operasi atau tindakan medis. Penggalian informasi tentang proses penandaan sisi, ya ini ada wawancara, kemudian ada simulasi ya, bagaimana sih dilakukan proses penandaannya. Kemudian yang elemen B, dilakukan verifikasi sebelum operasi tindakan medis untuk memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar. Jadi bukti pelaksanaan upaya memastikan benar pasien dan benar prosedur sebelum dilakukan operasi, bukti tersebut dimasukkan di dalam rekam medis. Kemudian akan dilakukan pengamatan oleh surveyor terhadap pelaksanaan benar pasien dan benar prosedur tadi. Dilakukan juga wawancara
penggalian informasi tentang proses pelaksanaan benar pasien, benar prosedur sebelum dilakukan tindakan. Ya ini ya teman-teman ya. Nah ini kalau mungkin ini ada contoh SOP yang berbeda ya. Jadi surveyor tidak akan menyalahkan kalau memang di dalam pedoman tata naskah atau penyusunan dokumennya seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan bingung tetapi kalau misalnya teman-teman itu pas nemu contoh yang seperti ini, ya silahkan yang dipakai ini saja, tetapi ininya disesuaikan dengan di tempat jenengan gitu ya. Jadi jangan asal sekedar kompas. Ini gambar-gambar penandaan gitu ya, bukti-bukti. Mungkin kalau di gigi tadi ada odontogram gitu, silahkan ya. Ada SOP, ada bukti-bukti. Kemudian lanjut pada kriteria selanjutnya 5.3.5 bahwa proses kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, sasaran keselamatan pasien yang kelima ini teman-teman juga ini ya beririsan dengan PPI ya, nanti juga banyak ditanyakan di PPI. Jadi ketika di sana juga ditanyakan untuk bukti-buktinya ya silahkan bisa bukti di elemen ini, bisa untuk bukti di PPI gitu ya. Jadi puskesmas harus menerapkan kebersihan tangan yang terbukti menurunkan risiko infeksi yang terjadi pada fasilitas kesehatan. Tadi sudah dijelaskan Dr. Pungki panjang lebar nanti tentang bahwasanya ternyata kebersihan tangan itu, kepatuhan kebersihan tangan bisa menurunkan angka infeksi yang cukup signifikan ya. Prosedur kebersihan tangan perlu disusun ya. Kalau kita ngomong prosedur berarti SOP dan disosialisasikan. Informasi mengenai prosedur tersebut ditempel di tempat yang mudah dibaca tenaga medis, tenaga kesehatan, dan karyawan. Puskesmas perlu diedukasi tentang kebersihan tangan, sosialisasi kebersihan tangan perlu juga dilakukan pada pasien dan keluarga pasien. Ya. Ini elemen penilaiannya ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada standar WHO. Jadi ada SOP tentang langkah-langkah kebersihan tangan, ada SOP tentang indikasi kebersihan tangan dan peluang kebersihan tangan. Teman-teman, jadi pada mungkin banyak di INM ya, Anda lihat maksud saya memang di situ harus dibedakan antara indikasi kebersihan tangan dan peluang ya, ada indikasi ada peluang. Nah, kalau teman-teman yang sudah mengisi INM pasti sudah sangat paham gitu ya. Nah, kalau untuk puskesmas diminta SOP tentang langkah kebersihan, SOP tentang kebersihan tangan itu sendiri, dan SOP tentang indikasi kebersihan tangan dan peluang ya. Jadi kalau di klinik enggak, sepertinya di klinik nanti kita bahas di belakang hanya satu saja, hanya SOP tentang kebersihan tangan. Kemudian dilakukan kebersihan tangan, selanjutnya dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Jadi regulasi baik SK maupun SOP-nya dilakukan ya, lakukan yang Anda tulis gitu ya. Bukti observasi kepatuhan kebersihan tangan, buktinya boleh Anda pakai bukti-bukti yang di INM ketika Anda mengukur yang kepatuhan kebersihan tangan ya. Kemudian akan dilakukan tentu saja akan observasi, simulasi. Saya kira kalau teman-teman ini mestinya ada simulasi biasanya ya, apa namanya untuk kebersihan tangan ini. Lanjut, mungkin untuk kebersihan tangan tidak perlu saya kasih contoh-contohnya karena mungkin di PPI kemarin juga sudah banyak contoh-contohnya teman-teman ya. Ini karena sudah waktunya. 5.3.6 proses untuk mengurangi resiko pasien jatuh disusun dan dilaksanakan ya. Resiko pasien jatuh dapat terjadi pada pasien dengan riwayat jatuh, penggunaan obat, minum minuman beralkohol, gangguan keseimbangan, gangguan visus, gangguan mental, dan sebab yang lain ya. Contoh alat untuk melakukan penapisan pada pasien rawat inap adalah skala Morse,
untuk pasien dewasa dan skala Humpty-Dumpty untuk anak-anak. Ada formulirnya yang saya kira teman-teman bisa banyak cari di Google ya. Sedangkan untuk pasien rawat jalan dilakukan dengan menggunakan get up and get test. Ini langsung ya ke EP-nya teman-teman ya. Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh di rawat jalan dan pengkajian risiko jatuh di IGD dan rawat inap sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya untuk mengurangi risiko tersebut. Ya, regulasi yang ditanyakan ada SOP penapisan pasien dengan risiko jatuh di rawat jalan, ada SOP pengkajian risiko jatuh di IGD, dan ada SOP pengkajian risiko jatuh di rawat inap. Jadi kalau untuk teman-teman yang hanya rawat jalan tentunya hanya membuat yang rawat jalan ya. Nah, akan dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan penapisan pasien dengan risiko jatuh, akan dilakukan wawancara, penggalian informasi kepada puskesmas untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang tata cara pelaksanaan penapisan pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan tempatnya, apakah itu di rawat jalan, rawat inap, atau IGD. Kemudian petugas akan diminta mensimulasikan tata cara penapisan pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan tempatnya, rawat jalan, rawat inap, atau IGD tadi. Ya kalau teman-teman yang dirawat inap tentu saja mungkin sudah banyak ya contoh-contohnya ya. Ini ada contoh SOP-nya, jadi Anda diminta untuk membuat bukti bagaimana sih Anda mengurangi proses Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk mencegah. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, jadi untuk sasaran keselamatan pasien ini rohnya adalah bagaimana, jadi jangan menunggu pasien jatuh gitu ya. Intinya jangan sampai pasien jatuh, nah bagaimana kita melakukan pencegahan apa yang kita lakukan sih untuk agar pasien yang berpotensi jatuh itu tidak jatuh gitu ya. Jadi elemen penilaiannya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh. Bukti dilakukan evaluasi, jadi harus ada bukti bahwa bukti dilakukan evaluasi untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh. Jadi apa sih yang puskesmas atau klinik lakukan itu? SOP-nya apa? Nah, itu apakah sudah dipatuhi atau belum gitu, dan seberapa jadi bukti bahwa Anda sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kalau sudah dilakukan evaluasi, bukti tindak lanjutnya apa gitu ya. Jadi misalnya kepatuhan misalnya memakaikan gelang. Jadi seberapa sih ketika enggak patuh kenapa gitu ya. Nah, akan dilakukan penggalian informasi tentang evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh. Jadi teman-teman mulai dari screening di depan ya. Jadi ini bisa untuk bukti-bukti, misalnya di triase kan ada itu kolom tentang risiko jatuh. Jadi dari forum screening bisa, dari rekam medis bisa gitu ya. Nah, teman-teman saya akan ini waktunya sudah mau jam 2. Ya, masih klinik. Masih aman. Masih aman. Oke. Ya, kayaknya banyak pertanyaan. Ya, saya ke klinik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman klinik tadi saya mohon maaf karena agak lebih banyak yang di puskesmas daripada di klinik. Itu hanya 8 elemen penilaian. Itu aja hanya seputar ya lebih simpel gitu ya. Jadi untuk di klinik itu klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien dalam pelayanan dan asuhan pasien. Penerapan SKP melalui pengukuran, evaluasi, dan pelaporan indikator SKP. Walaupun di standarnya bunyi gini, tetapi ternyata di elemen penilaiannya tidak ditanyakan itu tentang pelaporan indikatornya, tetapi mungkin bukti-bukti yang diminta. Jadi maksud dan tujuannya sasaran keselamatan pasien merupakan bagian utama dari upaya keselamatan pasien. Penerapan SKP dan pelayanan dan
asuhan pasien di klinik bertujuan agar klinik memperhatikan aspek-aspek strategis dalam pelayanan yang bisa memberikan pengaruh pada keselamatan pasien. Jadi ruh keselamatan pasien ini harus dipahami oleh semua karyawan. Artinya dalam melakukan pelayanan jangan sampai terjadi insiden keselamatan pasien gitu ya. Penerapan sasaran keselamatan pasien di klinik sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan sehingga penanggung jawab klinik harus menetapkan pedoman pelaksanaan sasaran keselamatan pasien. Nah, ini elemen penilaiannya teman-teman. Jadi elemen penilaian di klinik itu kan sasaran keselamatan pasien itu ada 6. Ini elemen penilaiannya itu ada 8. Jadi ada kelihatannya tadi ada dua sasaran yang dibuat untuk 2 elemen penilaian. Jadi kita lihat yang pertama tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi atau kita langsung ke ininya saja ya. Nah, ini. Jadi elemen penilaiannya ini langsung jadi 8 itu dari kalau tadi kan yang puskesmas itu dari bab, kemudian dalam standar, kemudian dibagi dalam kriteria gitu ya. Tetapi kalau teman-teman ini langsung ya, elemen penilaian itu langsung di PMKP 2, jadi hanya dalam satu standar. Jadi bab 2 itu kan ada 3 standar. Nah, ini dalam satu standar saja dengan 8 elemen penilaian ya. Lebih simpel kalau untuk teman-teman yang di klinik. Jadi tentang identifikasi pasien itu juga tersedia SOP identifikasi pasien ya. Sama penjelasannya dengan yang puskesmas, hanya di sini malah tidak diminta untuk pasien-pasien yang khusus tadi ya. Jadi tetapi ketika teman-teman membuat tidak ada salahnya, dan walaupun tidak, saya ulangi, walaupun tidak diminta untuk menyusun SK, tetapi karena SOP ini butuh di dalam komponen SOP itu ada kebijakan yang harus diisi dengan nomor SK, jadi sebaiknya teman-teman juga membuat SK gitu ya. Jadi walaupun tidak diminta di elemen penilaian, insya Allah surveyornya bisa. Jadi kalau Anda buat SK, artinya kan SOP Anda benar gitu ya. Jadi bisa jadi nilai tambah gitu. Kemudian jadi ini tentang identifikasi pasien hanya 1 ya diminta itu. Kemudian memang diminta buktinya ya, tapi SOP-nya 1 gitu. Kemudian ada bukti bahwa sudah dilaksanakan identifikasi pasien gitu ya. Nah sebenarnya bukti ini luas sekali ya, kalau jadi kita bikin yang sederhana juga bisa, tapi kalau Anda bisa sampai ke atau begini, tadi sudah karena identifikasi pasien ini juga masuk di INM, jadi saya kira bukti-buktinya kita ambil saja dari yang INM juga nggak masalah gitu ya. Nah yang berikutnya, SKP berikutnya tentang komunikasi efektif juga kita diminta membuat SOP-nya, bukti pelaksanaan komunikasi efektifnya. Kemudian pengelolaan obat risiko tinggi sama seperti yang tadi dibuat SOP-nya, dibuat daftarnya, daftar obat risiko, kemudian bagaimana pengelolaannya, pengelolaan keamanan obat risiko tinggi. Nah, kemudian EP selanjutnya penandaan sisi operasi, tadi ya, dibuat SOP-nya, diminta buktinya, kemudian akan diwawancara bagaimana proses penandaan sisi tadi. Kemudian yang EP5 ini teman-teman hanya tersedia bukti pelaksanaan surgical safety checklist itu, jadi ada checklistnya yang didokumentasikan di rekam medik ya. Jadi ada contohnya tentang checklist ini. Jadi yang tentang tepat untuk operasi tadi ada 2 EP ya. Nah selanjutnya tentang penerapan kebersihan tangan 1 EP sama teman-teman ya, hanya ditanya SOP dan bukti-buktinya. Jadi kalau Anda punya bukti-bukti banyak di kegiatan PPI,
termasuk di dalamnya, maka Anda juga bisa dipakai untuk bukti-bukti di elemen penilaian ini ya. Kemudian EP selanjutnya ada prosedur yang ditetapkan. Nah, untuk sasaran keselamatan pasien yang ke-6 tentang pencegahan pasien jatuh ini, yang di EP7 ini hanya diminta SOP-nya teman-teman. Jadi ya, kalau ada seperti ini teman-teman, karena setiap EP itu nilainya 10, 5, 0. Jadi silahkan dipenuhi, silahkan dibuat ini prioritas karena istilahnya peluang untuk mendapat nilai 10 ya. Jadi karena hanya ditanyakan SOP-nya, misalnya SOP-nya itu kurang-kurang sedikit, teman-teman nggak ada dokumen yang sempurna ya. Kadang-kadang kita itu ada aja yang kurang gitu ya, kita sendiri itu menyusun. Jadi susunlah kalau yang cuma ditanyakan R1 ini peluang untuk dapat nilai 10. Dan yang EP ke-8 ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Langkah-langkahnya kan ada di SOP tadi ya. Jadi setelah kita buat SOP, bukti-buktinya apa? Apa sih yang ada di SOP? Anda lakukan, buktikan, tampilan foto-foto gitu ya. Nah, ini jadi yang di sasaran keselamatan pasien yang ke-6 ini ada 2 EP. Teman-teman kalau diperhatikan, kalau yang elemen penilaiannya di klinik itu pakai angka ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau elemen penilaian yang di puskesmas itu huruf A, B, C, D. Oke, ini contoh ya, karena klinik saya contohkan. Ini teman-teman ya sama ya. Jadi kalau di sini ini kosong ya. Ini sama dengan logonya klinik di sini. Jadi kalau SK seperti ini sama, saya kira tanda tangannya di sini ya. Tanda tangan baik di puskesmas maupun klinik, tanda tangannya pimpinan ini di sini, ya. Tuh. Ini sekedar ilustrasi teman-teman. Jadi misalnya, jadi kan tadi ada yang tanya banyak sekali indikator apa ya, yang di waktu Dokter Pungki kalau nggak salah. Jadi teman-teman itu mungkin terbayang pada waktu standar yang lama itu memang ada untuk indikator pencapaian sasaran keselamatan pasien ya. Tetapi kalau yang ini, tapi enggak apa-apa misalnya Anda jadikan ini sebagai indikator mutu atau sebagai bukti-bukti atau yang mungkin selangkah lebih maju enggak apa-apa ya. Ini sekedar ilustrasi saja apa yang bisa kita lakukan untuk mengukur jadi sasaran keselamatan pasien itu. Saya kira itu teman-teman. Oh iya, ini teman-teman kalau yang untuk klinik yang tidak punya acuan, misalnya kalau bukan klinik TNI Polri yang memang sudah punya tata naskah penyusunan dokumen, silahkan pakai ini ya, pakai pedoman penyusunan dokumen akreditasi, walaupun ini sudah lama 2017 tetapi masih sangat relevan untuk dipakai ya. Kita tata cara penulisannya supaya kita tidak salah, seharusnya karena sudah itu tadi yang saya matur, kalau teman puskesmas itu harusnya untuk penyusunan dokumen sudah tidak salah lagi untuk tata aturannya gitu ya, hanya mungkin isi pelaksanaannya itu untuk continuous quality improvement-nya. Itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Ruki. Mungkin monggo waktunya kalau masih memungkinkan bisa. Ya, Pertanyaan banyak sekali ya. Saya stop share dulu nje. Ya, monggo. Nanti pertanyaannya di share Mbak Ina ya. Sampai 2.15, insya Allah masih ada 15 menit Bu Sofi. Tadi katanya Dokter Lilis mau menjawab. Ya. Semoga-moga ya 10 menit. Semoga teman-teman nggak ngantuk. Sudah jam-jam ngantuk. Iya. Monggo Mbak Ina ya, mungkin ada yang bisa di-share pertanyaannya. Ini juga ada. Atau saya baca sendiri? Saya juga ada. Gimana? Baik. Mulai dari yang mana? 102. Ini dari Puskesmas Mojo.
Izin bertanya, kami di Puskesmas Pedesaan kebanyakan pasien adalah sepuh-sepuh, tidak mengetahui tanggal lahir. Untuk identifikasi pasien saat memanggil di ruang pemeriksaan umum, sebaiknya selain nama dengan apa lagi? Ya. Langsung saya jawab aja ya Bu. Ya, jawab aja Bu Sarsi. Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Jadi kalau apa namanya sepuh, jadi yang penting begini teman-teman ya. Maksudnya rohnya identifikasi pasien itu supaya tidak keliru ya. Jadi ya syukur kalau sepuh apa namanya. Memang sekarang memang harus jangan umur ya, jangan. Nah, kalau alamat juga kadang-kadang itu intinya gini teman-teman, terserah kira-kira melihat situasi di tempat penjenengan. Itu kan yang menentukan Anda sendiri. Kalau tidak memungkinkan memakai apa tanggal lahir ya enggak apa-apa gitu ya. Pilih yang lain gitu. Jadi tetapi intinya jangan sampai ya rohnya mengidentifikasikan jangan sampai keliru orang kan, orang yang sama apa banyak dengan nama sama, alamatnya sama, misalnya kalau di apa dengan nama yang sama itu kan banyak sekali ya, apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Saya nggak tahu apakah memang kesulitan kalau misalnya kalau tanggal lahir kan harus lihat KTP dan memang semua nggak sama nih. Maksudnya nggak mungkin orang menghafalkan. Kadang-kadang malah dia nggak tahu kok tanggal lahirnya gitu. Silahkan teman-teman diskusikan sendiri kira-kira apa yang apa namanya apa yang memudahkan bagi teman-teman di puskesmas itu untuk membedakan antara satu pasien dengan pasien yang lain gitu. Ya, kalau misalnya memang desa itu apa lebih alamat yang lebih kecil mungkin ya apa di desa itu pedukuhan apa gitu silahkan ya. Kalau memang tidak harus tanggal lahir, tapi memang tidak disyaratkan umur ya, tidak disyaratkan umur karena umur itu sangat-sangat bervariasi dan Bu Ki aja kadang nggak hafal umurnya atau malah dimudahkan itu. Ya, maunya muda terus ya Bu. Iya, ditanya umur nggak mengakui. Nggak mengaku. Ya, nomor 2 ya Bu Sofi, langsung pertanyaan lagi dari Puskesmas Ayah 1 untuk contoh bukti observasi kepatuhan identifikasi pasien itu seperti apa ya? Apakah daftar klik atau buku bantu? Apa nih? Ya. Bu, contoh observasi. Ya, teman-teman kan di INM ada toh. Itu malah contohnya sudah jelas ya. Kan di baik puskesmas maupun klinik ada loh itu identifikasi pasien, pakai aja yang di situ enggak apa-apa. Kan sebelum Anda memasukkan ke dalam mengupload laporan INM itu Anda buat dulu kan. Nah, itu aja gitu ya. Jadi tidak perlu kerja 2 kali ya. Ya. Ya, siap Bu Sofi. Apa saya baca aja ya Bu biar cepet ya. Ya monggo Bu Sofi. Baca langsung ya. Nanti kalau baca yang puskesmas madu. Karena untuk identifikasi pasien saat kita sudah menentukan untuk identifikasi pasien dengan nama dan tanggal lahir, tapi dalam pelaksanaannya agak sulit, terutama pasien lansia. Di SOP disebutkan nama, tanggal lahir, NIK, rekam medis. Dalam pelaksanaannya ambil 2 dari 4 poin tadi, bisa tidak dok? Ya gini, kan kita memang minimal 2 ya. Sebetulnya boleh, tetapi kalau Anda harus meneliti, apa tidak malah merepotkan kalau banyak-banyak gitu ya. Saya paham ini. Atau mungkin saya kan kita bisa minimal 2. Misalnya mau diambil gimana? Dalam pelaksanaan ambil 2. Ya memang betul, memang diambil 2 teman-teman ya. Untuk mengidentifikasi itu minimal 2. Bisa tidak dok? Jawabannya ya bisa gitu ya. Bisa, silahkan ambil yang lebih mudah bagi penjenengan. Teknik SBA di puskesmas dilakukan saat kapan? Contohnya misalnya pas ngerujuk gitu ya. Kalau puskesmas gini, ini
Saya tahu maksudnya puskesmas rawat jalan ya. Jadi kalau puskesmas rawat inap banyak kan konsultasi antar dari konsultasi dokternya jaga di rumah gitu. Kalau konsultasi kalau pasien rawat jalan rawat inap banyak ya, teman, nggak usah ditanyakan ya. Saya tahu maksudnya puskesmas Melebar ini yang di puskesmas rawat jalan ya. Jadi misalnya merujuk pasien teman-teman, kalau kita memastikan bahwa pasien itu akan diterima kan kita harus memastikan tuh bahwa kalau kita merujuk pasien ada tempat diterima di FKTRL-nya gitu ya. Itu contohnya. Terus lanjut ya. Kita agak cepat, mohon maaf nanti kalau bisa lanjut diskusi kalau di grup. Puskesmas Ayah untuk gelang resiko jatuh pada pasien yang berisiko jatuh di puskesmas rawat inap haruskah wajib atau tidak tersedia atau bisa digantikan dengan penanda lain? Menurut saya boleh dengan penanda lain gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya gelang itu ya, silahkan pakai penanda lain yang jelas, jangan stiker yang yang jelas yang bisa dipahami, dan sebetulnya terserah misalnya diganti kalung semacam ID card gitu boleh gitu ya, boleh ya. Jadi tidak harus gelang, tapi itu juga Anda masukkan ya dalam SOP-nya bahwa pasien risiko jatuh di puskesmas ini kami pakai ini, bukan gelang, misalnya kami pakai kalung bukan gelang gitu ya. Boleh ya teman-teman ya, boleh ya puskesmas Ayah. Kemudian mohon izin dokter untuk contoh komunikasi efektif selain pada klinik rawat jalan seperti apa nggih? Kalau ini klinik ya. Kalau klinik sebetulnya ya kadang gini, memang ada beberapa klinik yang misalnya tidak jamnya itu tidak langsung. Jadi misalnya pagi buka, sore pagi bukanya sampai jam 12, kemudian sore bukanya jam 3 gitu ya, karena mempersyaratkan minimal persyaratannya 8 jam buka oleh BPJS itu. Jadi itu sudah 10 jam enggak apa-apa. Tapi ketika harus misalnya pagi kontrol lab, nanti datangnya sore, kan harus ada komunikasi. Kalau saya sih boleh sih ada buku komunikasi antar dokter gitu ya di meja dokter tentunya ya. Tetapi ini mana tadi pertanyaannya? Sudah naik ke atas. Contoh ya. Iya, udah naik. Contoh komunikasi efektif selain SBA dan TBAK. Itu kalau saya tadi itu ya, teman-teman ya. Oke, saya kira sudah jawab. Buku komunikasi boleh gitu ya. Jadi itu di SBAR itu tertulis di CM kan enggak masalah, teman-teman ya. Jadi misalnya yang pagi sore misalnya nanti sore kontrol lagi gitu, tulis saja di CM-nya gitu ya, SBAR-nya gitu. Oke, lanjut. Puskesmas Gandrung Mangu 2, izin bertanya untuk 5.3.2 tentang simulasi serah terima pasien untuk puskesmas rawat jalan berarti tidak dapat dinilai nggih. Oh ya, yang serah beberapa yang tidak bisa dinilai nanti akan di TDD teman-teman. Ya, tuh. Yang Gandrung Mangu ya, untuk rawat jalan tidak ada serah terima pasien. Kemudian puskesmas Bantar Bolang, izin bertanya dokter, puskesmas kami termasuk rawat jalan dan masih puskesmas mampu bersalin, apakah pasien yang hendak bersalin perlu dipasang gelang pasien juga dok? Maksudnya untuk ini ya, resiko jatuh ya. Saya kira gini, ya kalau teman-teman intinya kita kan jangan sampai itu penanda itu untuk apa toh? Untuk penanda, untuk komunikasi kita, penanda bahwa dia pasien resiko jatuh gitu ya. Tadi kan dipasang gelang kuning, maksudnya gitu toh. Apakah perlu dipasang? Boleh tidak pakai gelang, tapi ada penanda yang lain teman-teman ya. Artinya apa? Artinya
tetap kita mewaspadai apabila, apalagi pasien bersalin loh, itu kan kesakitan dan sebagainya, potensi untuk jatuhnya ketika dia merasa kesakitan harus berpegangan misalnya, itu berpotensi jatuhnya cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi saya kira gini, silahkan dipasang penanda walaupun itu bukan gelang gitu ya. Tapi artinya petugas tahu bahwa oh ya, kesepakatan yang kita sepakati di SOP bahwa untuk mencegah pasien jatuh itu apa gitu ya. Tapi maksudnya ruh untuk menjaga agar, kan kenapa sih harus ditandai supaya tidak jatuh kan? Kalau jatuh apalagi bersalin apa kan nanti terjadi insiden keselamatan IKP, Anda harus laporan gitu ya, terjadi KTD gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, ruhnya intinya kita itu harus waspada, jangan sampai, jadi kegiatan mencegah pasien jatuh itu harus dilakukan, perkara mau dipakein apa silahkan gitu ya. Hanya mungkin kan kita kesepakatannya gelang, tapi kalau Anda punya kesepakatan lain silakan tulis dalam SOP-nya. Lanjut ya teman-teman ya, bagaimana metode pelaporan nilai kritis petugas lab pada petugas medis dokter yang sederhana dan mudah dipahami. Ini kan tadi ya komunikasi efektifnya, jadi standarnya kan TBAK tadi, tulis ya. Jadi tulis Anda, apalagi untuk nilai-nilai kritis tadi. Jadi standarnya yang sederhana saya kira TBAK sudah sederhana ya teman-teman ya. Jadi ditulis, dibaca ulang, dikonfirmasi kembali gitu ya. Itu sudah sangat sederhana menurut saya. Tapi mungkin ada teman lain yang bisa, surveyor lain yang bisa membantu untuk menyampaikan yang lebih sederhana. Saya lanjut dulu, untuk teknik SBAR perlu ditulis dalam format SBR atau dalam penulisan di RM dalam bentuk SOP yang dicap. Boleh dua-duanya ya, boleh dalam format formulir SBAR atau boleh dalam RM. Tadi ada ya contohnya yang di dalam tadi kalau enggak salah yang di persalinan tadi juga ada SBAR. Jadi boleh dua-duanya ya teman-teman ya, mana yang Anda anggap lebih nih. Kemudian selanjutnya mohon izin Puskesmas Ganting, mohon izin bertanya contoh dokumen 53.23 mengenai komunikasi efektif pada serah. Ini kok banyak pertanyaan komunikasi efektif ya. Pasien yang memuat hal kritikal dengan metode SBAR. Tadi seperti gini, nanti aja ya, itu memang kecil-kecil tulisannya, nanti semoga se-Indonesia ada contohnya ya. Ini izin bertanya, apakah pelaporan laborat mengenai nilai kritis ke dokter perawat penanggung jawab menggunakan komunikasi SBAR atau hanya pelaporan nilai kritis diterima? Sebaiknya dengan ya tadi ya, dengan kalau karena ini nilai kritis, gimana? Apakah pelaporan laborat mengenai nilai kritis penanggung jawab dokter ke dokter, perawat penanggung jawab menggunakan komunikasi SBAR atau hanya pelaporan nilai kritis? Ya pelaporan nilai kritisnya. Ada yang ini paham maksudnya? Saya mungkin bisa dijelaskan. Saya lewati dulu ya. Saya agak kurang paham. Puskesmas Kebumen, saya lewati dulu, mungkin nanti bisa raisen kalau waktunya masih ada ya. Puskesmas Kebumen 1, apakah ada forum dokumen sendiri dalam penapisan resiko jatuh? Ada ya tadi ya, pakai kalau anak-anak Hamti-Damti, kemudian cukup dengan forum, ada ya. Apakah cukup? Boleh. Jadi sebetulnya gini teman-teman ya, kadang-kadang kalau pasiennya rame semua, lansia semua berpotensi jatuh, sebetulnya Anda itu silahkan milih ya, milih mana yang kira-kira Anda itu cukup. Kalau misalnya jenengan pakai semua yang
misalnya Humpty Dumpty tadi yang anak-anak kan banyak gitu ya. Jadi memungkinkan enggak dengan pasien yang Anda misalnya sehari pasiennya sekian gitu. Sebetulnya Anda sendiri yang menentukan ya. Jadi boleh-boleh saja Anda pakai formulir apapun yang Anda bikin sendiri pun silahkan ya. Jadi boleh pakai kajian awal itu juga boleh. Sebetulnya kalau secara visual pun sebetulnya juga sudah bisa ya. Tapi kan memang Anda harus menyusun buktinya di dalam CM itu. Ya silahkan ya, boleh ya. Penapisan itu mana yang Anda pikir itu cukup memungkinkan Anda lakukan daripada begini loh teman-teman. Saya lebih suka Anda yang lakukan sederhana tapi itu dilakukan daripada yang teoritis, oh memang harus pakai ini gitu formulir ini, tapi sebetulnya itu tidak implementatif di puskesmas. Saya lebih suka yang sederhana gitu ya. Tapi itu dilakukan. Nah, kalau memang evaluasi oh ternyata tidak signifikan dalam menilai itu yang dievaluasi untuk berikutnya gitu. Itu namanya continuous quality improvement gitu ya. Untuk puskesmas rawat jalan apakah perlu penandaan seperti pemberian gelang? Saya kira tadi pertanyaannya banyak ya, banyak yang sama untuk loh kok terus juga. Iya Bu Sofi nyun sewu, pertanyaannya sampai 21 pertanyaan Bu Oh Sofi. iya. Padahal Gimana? kita tadi sampai berapa tadi nomor berapa Bu? Dan banyak yang sama ya. Iya, jadi tadi seringnya ini pakai penandaan itu ya, gelang iya, apa itu. Jadi banyak banget yang sama. Jadi lanjut. Nah, gimana waktunya sudah? 12.15 sih Bu Apa Sofi. yang sama-sama mungkin tidak perlu ya, Ya. penandaan. Ini high alert nih ada Bu nomor 15. Sama seperti. High alert sama Ya. Kalau high alert tidak harus sih, yang pakai kunci double kan hanya narkotika dan psikotropika ya teman-teman ya. Yang high alert itu kan obat-obat yang perlu diwaspadai. Jadi mungkin namanya sama gitu. Terus obat yang risiko tinggi gitu tadi ya di depan sudah ada. Nanti dilihat kembali ini filenya atau teman-teman ada loh. Pedoman pengelolaan farmasi di FKTP ada bukunya teman-teman ya. Kita baca-baca sedikit kita sempatkan ya. Jadi dengan akreditasi ini harapannya kita jadi baca buku-buku pedoman yang ada. Itu jelas ya ada ya teman-teman. Jadi tidak harus pakai lemari. Yang pakai lemari kunci ganda itu narkotik dan psikotropik. Lanjut SOP kebersihan tangan. Oh, ini tadi yang puskesmas. Tadi kan ada 2 SOP teman-teman ya. Itu EP-nya berbeda. Jadi berbeda. Yang tadi indikasi dan peluang. Apa sih saya? Ya, beda ya teman-teman ya. Itu beda elemen penilaian. Untuk komunikasi efektif serah terima pasien. Ini banyak sekali. Untuk serah terima pasien antar ruang, sementara puskesmas kami baru mampu persalinan untuk RGD. Ruang persalinan masih jadi satu ruangan dengan petugas yang sama. Ya, paling tidak ada catatan di CM-nya ya teman-teman ya. Maksudnya petugasnya sama. Satu ruangan, petugas sama. Waktunya masih Bu Upi? Banyak ya? Udah, apa dikelompokkan dulu? Dikelompokkan ya, nanti. Tapi kayaknya banyak yang sama deh pertanyaannya. Ya. Nanti sisanya apa dijawab lewat chat itu bisa ya Bu di boleh, grup boleh. Ya kayaknya tinggal berapa lagi sih? Iya. Berapa ya Mbak Inayah? Mungkin ada 20 masih sampai 22. Tadi banyak yang sama itu sekitar ya. Iya. Itu ya Bu Sofi. Ya. Gimana menurut Bu Sofi, setujukah? Nanti aja dicek di apa namanya? Ada grup nggak toh Mbak? Ada grupnya. Nanti Mbak Inayah kirim pertanyaan yang belum terjawab, nanti dikirim ke grupnya. Gitu boleh. Tapi saya kira banyak yang sama ini Bu. Banyak banget. Kurangi resiko. Coba nanti risiko pasien jatuh.
Ini ada contoh bukti. Saya kira Pak sebetulnya banyak di ini. Nanti gini, ini teman-teman kan banyak minta contoh-contohnya. Nanti dari Senesia ada kan itu yang tadi memang apa ya, karena di dalam PowerPoint ya, gitu ya. Saya kira banyak yang sama tapi sebagian besar minta contohnya gitu ya. Ya gitu Ya. aja deh Bu Sofi. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Ya. Nanti kita periksa lagi yang mungkin sama ada yang beda, baru nanti kita kirim ke Bu Sofi ya pertanyaannya gitu Bu Iya, Sofi. itu kan sama ini identifikasi pasien, nama alamat boleh enggak. Jadi intinya Anda mengidentifikasi, saya kira sudah saya jawab tadi Bu. Banyak yang sama Bu, gitu ya. yang sama enggak perlu. Kok berapa ya? Sudah setengah gitu, 3 Bu. udah setengah 3, masih ada satu yang masih ada berapa jawaban yang pertanyaan ini Bu Sofi, kayaknya insya Allah udah aman sih, pertanyaan udah terjawab kurang lebih karena hampir sama semua ya Bu Sofi. Nanti karena hari ini masih ada beberapa pertanyaan dari tempatnya Dokter Pungki, nanti mau dijawab oleh Bu Lilis gitu Bu Sofi. Mungkin begitu Bu Sofi. Terima kasih Bu Sofi atas waktu dan kesempatan dan ilmu yang dibagi pada siang hari ini. Teman-teman semangat ya teman-teman. Masih semangat karena pertanyaannya aja juga banyak Bu, tandanya semangat Bu Sofi. Iya. Gitu. Terima kasih itu mudah, bermutu dan menyenangkan. Kita buat menyenangkan aja ya. Ya, betul. Terima kasih Bu Sofi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal selama saya menyampaikan, ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawabannya belum sesuai seperti apa yang dimaksud, saya mohon maaf. Bisa dilanjut karena pertemuan ini kan masih ada beberapa kali, saya kira komunikasi dengan se-Indonesia masih bisa dilanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Ya, Terima sama-sama kasih Pak Bu Triadi. Sofi, Bu Uki. Sama-sama. Luar biasa. Untuk berikutnya bagaimana Bu Upi? Langsung. Waktunya udah habis ya Bu ini ya? Ya. 2:30 ya ini ya. Kalau udah habis, sudah habis berarti ya Bu? Ya 14:20 sebenarnya, 10 menit sih 14:30 karena tadi kan mundur. Gimana Bu Upi kalau mau dilanjutkan sampai 14:30 apa? Lihat barangkali Bu Lilis sudah ini ya, sudah Bu Lilis mungkin sudah nggak bergabung apa masih bergabung? Lilis masih ada. Masih. Masih. Itu tadi kan ada pertanyaan penting yang pas sesinya Dokter Pungki itu ada pertanyaan penting yang mungkin di 2 atau 3 pertanyaan barangkali Bu Uki biar tidak menyisakan ini. Mohon berkenan Bu Lilis untuk menjawab. Mohon di-share yang pertanyaannya Pak Pungki, Mbak Eka. Sudah saya tulis di ini. Ya, Mbak Ina ya tadi sudah saya serahkan Mbak Ina ya soal-soalnya. Dokter Pungki di atas ya. Sudah saya jawab lewat. Oh, sudah dijawab. Ya. Oh, nggih. Berarti sudah dijawab nggih. Sudah saya jawab. Sudah. Oh, nggih. Berarti sudah. Sudah ya, sampai 12 tadi. Oh, nggih. Sudah saya jawab semua. Oh, nggih, terima kasih Bu Masih Lilis. ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Yang beberapa yang sudah disampaikan Bu Uki tidak saya jawab. Jadi yang sudah disampaikan Bu Sofi tidak saya jawab. Tapi ini sebagian sudah saya jawab. Oh ya, alhamdulillah. Ya, barangkali ada yang mau raise hand untuk Bu Lilis satu pertanyaan, Bu. Kayaknya teman-teman udah pada capek ya mungkin ya. Ya, malam minggu nggak Upi? Malam minggu, nggih, monggo Bu Uki, silakan. Iya. Bagaimana dilanjutkan kita apa sudah Bu Upi? Monggo silakan Bu Uki, silakan. Oke, sambut. Kalau gitu alhamdulillah kita berakhir juga acara hari ini yang pendampingan eksklusif Indonesia seri ke-9.
Untuk Bapak Ibu peserta, terima kasih atas waktu yang masih menemani kita sampai siang hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan oleh narasumber tadi dari pagi sampai siang bermanfaat sekali untuk puskesmas atau klinik Bapak Ibu yang akan maju untuk akreditasi atau akreditasi. Sebelumnya saya juga minta maaf selama berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Yang paling benar itu yang di atas, yang salah itu manusia. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih Bu Upi, Pak Tri, para narasumber, Bu Lilis, Bu Sofi, Bu Ella, juga ada Pak Pungki, panitia semua, panitia dari Senesia. Terima kasih, saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga para narasumber. Makasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bu Upi mau ditutup langsung? Monggo silakan Pak. Oh ya, Ke MC Bapak dan langsung. Ibu yang kami hormati serta teman-teman sahabat edukasi Indonesia dari seluruh wilayah Indonesia, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.24 yang mungkin dan tentunya yang di Indonesia bagian timur sudah hampir 4:30 ya. Tak terasa pula kita sudah menginjak pertemuan yang ke-9. Oke, kita akan ketemu lagi pertemuan yang ke-10, pendampingan eksklusif akreditasi seri 10. Kita membahas instrumen bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Di sana kita akan mendapatkan penjelasan tentang dokumen tentang instrumen bab 5, juga akan mendapatkan contoh-contoh penyusunan dokumen instrumen bab 5. Untuk hari ini kepada semua narasumber, Bu Dr. Sofi, Dr. Lilis, Dr. Ella, Pak Dr. Pungki, serta moderator Dr. Uki Widyastuti, serta teman-teman panitia di Senesia, serta Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas seluruh atensinya, semangatnya dalam rangka kita meningkatkan mutu puskesmas. Itu, dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi tanggal 6 hari Selasa ya, 6 Juni tahun 2023 hari Selasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Izin ya. Kasih Pak. Ya, izin Oke, sami-sami. Dr. Lilis, Dr. Sofi, Dr. Uki. Ya, sami-sami. Terima kasih Pak. Oke.